Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata pitu upadhanang putta darasa sanggaho anakula cakamanta etta manggala muddhamangti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Demikianlah sabda Sang Buddha yang tertuang di dalam Manggala Sutta. Yang pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, pembawa acara, para Rama, Ramani, Ibu Bapak, Upasaka, Upasika, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Sehat? Ya, bagus. Kalau tidak sehat, tidak mungkin sampai di sini ya. Ya, izinkan saya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mencoba untuk berbagi dhamma berkenaan tentang menciptakan berkah di dalam keluarga. Nah, jadi yang sudah berkeluarga bisa jadi bahan referensinya. Bagi yang belum keluarga, jadi pedoman. Barangkali nanti ini bisa dipraktekkan dan memang wajib untuk dipraktekkan jika ingin memperoleh suatu berkah. Ya, di mana keluarga ini sebenarnya menjadi tempat awal, tempat mula bagi seorang anak ini untuk belajar. Belajar apa? Belajar tata cara perilaku, perangai indah dari orang tua, tutur kata dari orang tua. Biasanya anak akan belajar pertama kali dari orang tuanya. Salah satu buku yang saya baca mengenai regresi pada masa kehamilan, buku yang ditulis oleh Bu Brenda. Nah, itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Nah, di mana pada masa-masa kehamilan, ya, yang mengandung kan istri ya. Ada yang suami yang mengandung? Oh, untuk saat ini belum ada ya. Nah, ini sangat menjadi pegangan yang baik. Tatkala seorang istri mengandung, seorang suami hendaknya menjaga lisan ucapannya. Kemudian juga kehadiran dari pasangannya itu juga penting. Nah, ternyata berdasarkan riset yang dilakukan, begitu seorang anak ini lahir, kenapa kok seorang anak ini kadang merasa tidak cocok dengan ayahnya, tidak dekat dengan ayahnya. Tetapi ada beberapa anak dekat sekali dengan ayahnya. Nah, ternyata itu tidak lepas dari kehadiran sang suami ketika masa kehamilan istrinya. Tutur kata sang suami itu juga lemah lembut kepada istrinya. Nah, maka jika kita lihat dalam kehidupan nyata sekarang, itu berbagai macam bentuk anak-anak ini yang kadang tidak dekat dengan ayahnya, kadang merasa jauh sekali dengan ayahnya. Ternyata itu memang sudah dipengaruhi pada masa kehamilan. Loh, kok bisa? Ya. Nah, jadi kita perlu belajar Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika seorang bayi ini masih ada di dalam kandungan, itu kan menggantungkan hidupnya dari apa yang dikonsumsi oleh ibunya, toh? Benar nggak? Nah, maaf kata, jika ibunya memakan sesuatu yang membahayakan, nah bisa membahayakan juga untuk calon bayinya. Dan ternyata tidak hanya apa yang dimakan secara materi atau secara bentuk fisik yang masuk ke dalam
tubuh itu yang dikonsumsi oleh sang anak. Tidak hanya semata itu, tetapi apa yang didengarkan oleh orang tuanya, terutama ibunya ya, apa yang didengarkan, apa yang dirasakan, itu terhubung melalui tali pusat tersebut. Nah, sehingga ketika seorang suami membentak kasar kepada istrinya, nah perasaan kecewa, sakit hati, ketidaksukaan, itu juga ternyata bisa mempengaruhi psikis anak tersebut. Nah, maka hati-hati ya bagi para calon-calon yang ingin membangun bahtera rumah tangga atau yang sekarang sudah menjalin bahtera rumah tangga, bisa menjadi pembelajaran. Oh, ternyata sebab-sebab apa yang mengkondisikan ternyata anak saya bersikap seperti ini, bersikap seperti itu. Nah, jadi itu ya salah satu buku yang memang saya baca, kemudian saya mencoba untuk mengkorelasikan secara dhamma, memang memiliki hubungan. Karena kan ya pasa, pacaya wedana atau kontak menyebabkan perasaan. Nah, ketika istrinya kontak dengan kata-kata yang kasar kan sakit hati biasanya ya, tidak suka. Ya, begitu anaknya lahir ya kadang tidak suka sekali dengan bapaknya ya, tidak suka sekali dengan ayahnya. Nah, itu tidak untuk kemungkinan karena berpengaruh dari pada masa kehamilan tersebut. Nah, maka sekarang bagaimana sih kita menciptakan berkah itu loh? Mulai dari lingkup yang paling kecil dulu, yaitu lingkup keluarga. Barangkali Bapak Ibu dan sekalian pernah mendengar sebuah lagu ya, itu di filmnya Keluarga Cemara. Pernah ya? Ya, sayang sekali kita tidak bisa memutarkan lagunya ya. Mungkin next time. Nah, harta ini ya keluarga bisa menjadi harta yang berharga. Nah, manakala di dalam keluarga itu memang tercipta benih-benih, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai baji, itu akan menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, damai dan bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga ini pun tidak hanya sebatas hubungan darah, tetapi bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian menumbuhkan hubungan cinta dan kasih sayang. Maka tidak heran kenapa juga di luar sana ada beberapa anak karena alasan kesibukan lebih memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo. Itu terjadi karena apa? Ya, karena kurangnya tumbuh berkembangnya meta karuna di dalam diri pribadi anak tersebut. Nah, maka jika kita ingin menciptakan berkah di dalam keluarga, yang disebutkan dalam Manggala Sutta tadi, mata pitu upathanang. Membantu ayah dan ibu itu berkah utama loh. Justru ketika orang tua sudah beranjak lansia, itu adalah kesempatan, ladang kebajikan yang subur bagi seorang anak. Nah, maka bukan karena alasan terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus orang tua. Sayang sekali jika kita yang belajar dhamma lantas mempraktekkan hal demikian. Bante, nanti ketika mama papa usia 75 tahun, biar saya bisa lebih leluasa, tak titipkan saja di panti werda misalnya. Ada yang sudah pemikiran demikian? Jangan sampai. Sebab kita harus sadar diri. Kita harus tahu diri bahwasanya kita ada sampai saat ini pun tidak terlepas dari kasih sayang, perhatian, cinta dari orang tua kepada kita. Coba kalau orang tua sedari kita masih kecil berpikir, wah anak ini meribetkan sekali, tak titip sajalah di panti asuhan. Tidak demikian toh. Orang tua yang baik akan menjaga, merawat anak-anaknya dengan baik sehingga tumbuh besar sampai saat ini. Nah, maka yang perlu kita tanamkan di dalam keluarga tidak hanya hubungan darah, tetapi menumbuh kembangkan hubungan cinta dan kasih sayang itu sebagai perekat. Agar di kemudian hari anak-anak ini tahu diri. Ya, tahu diri dalam artian apa? Tidak karena alasan sibuk, tidak ada waktu, lantas menitipkan maaf Anda, Bapak Ibu ketika sudah lansia di panti jompo. Tidak demikian. Ada kok salah satu video ya yang pernah saya lihat di YouTube kalau tidak salah juga daerah-daerah Jawa Timur ya, khususnya kota Surabaya kalau tidak salah ya. Seorang ibu yang diwawancarai sedih sekali. Ketika diwawancarai kan dia berada di panti jompo nih. Nah, alasannya kenapa? Dia sedih kenapa seorang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, begitu ia tua malah dititipkan di panti jompo. Tidak mendapatkan bentuk perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya.
Ya, semoga anak Bapak Ibu tidak demikian ya. Ya, agar lebih paham, mengerti bahwa dhamma dipraktekkan itu sebab kebahagiaan. Utamanya apa? Orang tuanya ladang yang paling subur juga untuk melakukan kebajikan. Nah, jadi jika kita tinjau dari Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu, sebenarnya ini memiliki korelasi dari Sigala Wada Sutta atau Sigalaka Sutta yang berkenan tentang apa? Kewajiban anak kepada orang tua. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pendidikan budi pekerti, peganglah Sigala Wada Sutta itu. Dari sejak dini, Bapak Ibu utamanya sebagai orang tua bisa menanamkan budi pekerti, pendidikan karakteristik yang mengacu pada Sigala Wada Sutta. Maka orang tua, kewajiban yang pertama apa untuk anak-anaknya? Di dalam Sigala Wada Sutta, pertama adalah mencegah anaknya berbuat buruk. Ya, dalam upaya mencegah anaknya berbuat buruk, jangan sampai di dalam pola mengasuh anak-anak ketika masih kecil, anaknya lari-lari jatuh. Aduh, kenapa jatuh? Ada katak, ada kodok, ambil tongkat, pukul-pukul tanah. Ada yang demikian? Tidak ada? Bagus. Sebab jika ada, dari kecil orang tua sudah belajar berbohong, mengajarkan anaknya itu berbohong. Loh, dia jatuh loh, alami karena dia lari tidak punya keseimbangan. Yang disalahkan kodoknya loh, kataknya. Kasihan sekali kataknya jadi kambing hitam ya. Lalu mengajarkan apa? Kebencian. Ambil tongkat atau ambil sapu, pukul-pukul tanah. Hati-hati. Apa yang dilihat oleh sang anak itu bisa menjadi pelajaran yang tertanam di dalam memori alam sadar mereka. Oh, jikalau nanti nih, kalau saya dijahatin oleh orang lain, saya harus balas nih. Katak ini jahat loh sama saya, gara-gara dia saya jatuh. Berarti saya nanti harus memukul. Mungkin kelihatannya sepele Bapak Ibu, tetapi secara fisiologi sangat mengganggu ya di dalam pertumbuh perkembangan anak. Nah, maka dalam hal ini, ketika orang tua berupaya untuk mempraktekkan ya, bagaimana menciptakan berkah di dalam keluarga yang berpatokan pada Sigala Wada Sutta adalah mencegah anaknya berbuat jahat. Ya, maka di dalam membimbing, mengarahkan mereka harus bisa dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Jadi jangan sampai kita selalu merasa lebih tinggi dari anak, tidak. Sesekali waktu kita belajar menjadi teman bagi anak-anak kita. Karena sangat jarang loh seorang anak ini bisa begitu dia sudah SMA atau bahkan kuliah, hubungan secara emosional dengan orang tuanya kadang renggang sekali. Kenapa hal itu terjadi? Karena seringkali kita sebagai orang tua terlalu menggurui, tidak mendengarkan cerita mereka, tidak mau menjadi pendengar yang setia. Maka anak-anak ini males, ya kan? Untuk mau cerita. Kalaupun ada masalah, daripada cerita ke orang tua lebih baik ke sosial media, misalnya. Demikian. Nah, maka dalam hal ini, bagaimana juga orang tua berupaya belajar. Sebab belajar ini tidak memandang usia, Bapak Ibu. Belajar juga untuk bagaimana memposisikan diri dengan baik. Dalam artian ketika mengarahkan anaknya berbuat jahat dengan tutur kata yang lemah lembut. Begitu ada kesalahan seorang anak di rumah, jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarahi, apalagi diberikan hukuman. Ketika anak berani jujur atas kesalahannya, jangan juga langsung diberikan hukuman. Sebab begitu anak berani mengungkapkan suatu kebenaran atau kejujuran atas kesalahan yang dia lakukan, kemudian orang tua menghukum, dia punya pandangan begini. Daripada saya jujur karena saya salah, lebih baik saya berbohong. Pola itu akan terus terjadi selama mereka tumbuh dan berkembang. Akan sangat disayangkan. Nah, maka dalam hal ini, orang tua juga harus masih tetap belajar bagaimana memposisikan diri dengan baik dan benar untuk menciptakan berkah di dalam keluarga. Nah, selain mencegah nih anak-anaknya berbuat jahat, itu juga menganjurkan anak-anaknya untuk berbuat baik. Nah, nanti kan saya juga sudah ingat-ingatkan dari beberapa hari yang lalu. Nanti Bante ceramahnya jangan panjang-panjang ya. Oke, siap. Karena ada pindah patah toh. Nah, maka kesempatan yang baik ketika berpindah patah, orang tua bawa anak-anaknya sekolah minggu kan? Nah, itu kan kesempatan yang baik. Jadi, ketika berpindah patah itu adalah cara untuk mengajarkan anaknya berbuat baik. Nah, memberi. Sejak kecil, jika sudah dibiasakan seorang anak untuk mau berbagi, tingkat kemelekatan, keterikatan, itu akan berbeda dengan anak-anak yang dari kecil tidak pernah diajarkan untuk berbagi. Saya masih ingat sekali dengan sangat jelas di salah satu wihara di Jakarta, seorang ibu, karena kami tinggal itu di salah satu wihara,
tiap pagi dari masa kehamilannya beliau ya, rajin sekali dana makan pagi. Saya ibaratnya menyaksikan secara langsung bagaimana tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dulu kan karena anaknya laki-laki, dia ditemani sama anaknya yang laki-laki nih. Nah, selama dia hamil dibantu sama anaknya yang laki. Selama hamil, begitu melahirkan, anaknya perempuan. Gemoy sekali, gemuk sekali, rajin sekali. Nah, bahkan dia sudah piawai nih membawa piring berdana makan kepada kami para biogen tinggal di sana. Nah, inilah menjadi contoh jika ditinjau dari kutipan misalnya buku yang saya baca di awal ya. Nah, regresi terhadap dampak terhadap kehamilan setelah kelahiran itu mempengaruhi juga karena ibunya ini rajin piawai berdana, ternyata pola perilaku yang baik ini turun kepada si anak. Ya, karena perasaan sukacita, bahagia ketika berbuat baik. Nah, setiap pagi dilihat. Hanya saja sekarang begitu kemarin saya ke Jakarta, loh kemana anak Ci? Sudah sekolah ya, jadi agak sulit diajak karena sudah sekolah pagi. Nah, maka ketika ada kesempatan berbuat baik itu orang tua punya kewajiban mengarahkan anaknya berbuat baik, itu sudah berkah. Wah, kalau orang tua sudah banyak berkah tuh jangan takut di usia tua dah, ya. Indah, bahwa masa tuanya indah sekali. Nah, lalu yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang layak. Selalu saya ingatkan kepada para orang tua, jangan karena keinginan, ego sendiri kita menjadi orang tua, memaksakan anak kita harus sekolah, kuliah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kasihan. Tidak sedikit kok anak-anak yang kuliah itu banyak jadi korban keinginan, egonya orang tua. Pokoknya kamu harus jadi dokter loh nak. Anaknya tidak punya basic untuk jadi dokter, tekanan batin. Ada yang jadi korban keinginan orang tua? Oh, tidak berani jujur, takut nanti tidak dapat warisan ya. Ya kan? Nah, maka orang tua pun belajar lagi nih. Tahu tidak? Hobinya anak saya apa? Minat anak saya apa? Sehingga dalam upaya memberikan pendidikan yang layak, orang tua piawai. Oh, anak saya suka di seni loh. Support dia di bidang itu. Karena apa? Suatu pekerjaan, ya, suatu hobi yang dijadikan pekerjaan itu menyenangkan, itu membahagiakan, tidak membuat seseorang menjadi tertekan. Benar tidak? Nah, maka dalam hal ini ketika ingin menciptakan berkah di dalam keluarga, utamanya orang tuanya, harus tahu anak saya punya hobinya di sini. Jangan patahkan semangat mereka, jangan patahkan minat belajar mereka di bidang tersebut. Lalu tidak terlepas hanya memperhatikan hobi, kesukaan, minat mereka, tetapi di balik pendidikan intelektual selalu dibarengi dengan pendidikan spiritual. Ya, di kota itu lebih besar kok. Dalam artian sebab-sebab yang kedepannya akan juga mempengaruhi tingkat keyakinan anak kita. Karena apa? Di kota-kota besar kan mulai dari pendidikan formal, paling banyak juga kita menyekolahkan anaknya di yayasan-yayasan kan. Itu sudah terjadi pola loh, sistem pendidikan yang membentuk cara berpikir mereka. Cara mereka memandang dunia itu sudah bisa berbeda. Nah, maka pengaruh pendidikan itu sangat besar juga ke depannya terhadap keyakinan. Nah, maka dalam hal ini, selain fokus pada pendidikan intelektual, spiritualnya jangan diabaikan Bapak Ibu. Karena apa? Begitu anak kita lulus sekolah, lulus kuliah, S1, S2, ketika dihadapkan di lapangan, loh kok lama sekali dapat pekerjaan, dia tidak mudah stres. Ya, sebab tidak sedikit orang yang begitu lulus karena pandangan sosial kan, kalau lulus kan pasti dapat kerja toh. Ternyata tidak menutup kemungkinan juga karena kurangnya relasi ya dengan orang-orang di luar, akhirnya mempersulit diri sendiri. Nah, maka dari spiritualnya sebenarnya untuk membuka jalan. Ketika anak belajar secara intelektual lalu mempraktekkan spiritual dalam artian apa? Kemurahan hati, ya. Dia memiliki tutur kata yang baik, piawaca. Dia memiliki perilaku sikap yang murah hati, ya, atacarya. Itu membangun relasi, itu memudahkan ke depannya anak ini pun akan mendapat kemudahan-kemudahan pada masa mendatang. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu ya. Orang tua yang ingin menciptakan berkah di dalam keluarga paling tidak tahu apa itu kewajibannya kepada anak-anak. Yang pertama harus diingat adalah mencegah anaknya berbuat buruk ya. Kedua, mengarahkan anaknya berbuat jahat.
Baik ya. Lalu yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang layak. Keempat, memang di dalam Sigala Suta itu menyebutkan mencari pasangan yang layak. Nah, di sini kita harus belajar begini Bapak Ibu. Kenapa di situ dituliskan mencari pasangan yang layak? Karena itu kan pada zaman Sang Buddha itu masa-masa kerajaan. Bahkan Pangeran Siddhartha sendiri kan dijodohkan, ya kan, dengan Dewi Yasodhara. Jadi pola itu terjadi juga pada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi kita perlu sekarang lihat secara kondisional dengan keadaan yang sekarang. Lalu bagaimana maksud daripada mencari pasangan yang layak ini? Orang tua juga perlu menanyakan, Dek, C, sekarang kamu dekat dengan siapa? Orang mana? Jadi biar tahu bebet bobot ya. Ini juga penting, karena apa? Orang tua tidak mau anaknya menderita di kemudian hari. Kenapa? Kalau anaknya mau diajak susah, loh, anaknya diajak sudah bahagia kok. Tidak mulai dari nol ya. Orang tua sudah bekerja keras, menyekolahkan sampai dia lulus kuliah. Kok mau-maunya diajak berjuang mulai dari nol lagi? Gak bahagia nanti anaknya ya. Dalam artian bagaimana? Ya sebagai anak calon-calon yang ingin memasuki bahtera rumah tangga harus berani cerita. Pa, Ma, bagaimana menurut Mama? Bagaimana menurut Papa pasangan saya ini? Kenapa? Orang tua kan sudah berpengalaman, tahu dia. Kalau karakter seperti ini kira-kira bagaimana nih? Nah, jadi kita juga perlu masukan dari orang tua. Ini buat yang muda-muda ya, yang ingin memasuki bahtera rumah tangga harus berani terbuka. Bahkan orang tua pun jangan terlalu gengsi lah untuk menanyakan juga. C, sekarang dekat dengan siapa? Jadi biar tahu. Jangan sampai tiba-tiba sudah ada yang melamar ke rumah. Jadi Anda tidak tahu loh bagaimana sikapnya, bagaimana kesehariannya, bebet bobot itu kan penting. Nah, jadi itu ya untuk melihat dari kondisi yang sekarang. Lalu yang kelima itulah kewajiban orang tua adalah memberikan warisan tepat waktu. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Tidak sedikit lagi ya. Di luar sana itu banyak anak-anak ini terpecah belah karena warisan. Loh, aku loh yang rawat papa pas masih tua. Nah, kamu kemana? Sibuk di luar kota. Berarti usahanya papa aku yang warisi. Lah kamu kan gak capek-capek ngerawat mama sama papa dulu. Ya sudahlah, kamu ambil rumah saja. Nah, dengan tidak adanya kesepakatan ketika orang tua masih hidup, ini juga akan bisa menjadi problem. Ketika orang tua sudah meninggal, anak-anaknya nih rebut warisan. Nah, maka langkah baik dan bijaknya ketika Bapak Ibu masih hidup, utamanya orang tua, sudah membuat ancang-ancang, rencana-rencana. Kira-kira nanti ini bagiannya siapa, sudah sertifikatnya sudah aman lah. Jadi begitu sudah tiada ya, nah, itu sudah tidak menjadi bahan perpecahan di dalam keluarga. Sebab anak-anak ini akan sudah mulai muncul egonya ketika orang tua sudah tiada, saling ingin menjatuhkan. Apalagi kalau sudah warisan loh, gelap mata. Ya kan? Yang namanya harta bisa membuat kita seakan tidak berkeluarga kok. Nah, maka ini penting bagi orang tua juga perlu harus menyiasati diri kapan waktu yang tepat untuk memberikan harta warisannya. Gitu ya. Jadi ini yang memang harus diciptakan oleh orang tua nih kepada anak-anaknya untuk menciptakan berkah. Inilah berkah yang utama. Tidak hanya sekedar berkah, tetapi berkahnya utama. Berkah yang superior. Nah, lalu tidak hanya berhenti kewajiban orang tua dong kepada anak ya, tetapi anak pun punya tanggung jawab, punya kewajiban kepada orang tuanya. Nah, sekarang yang jadi anak harus coba untuk merefleksi dirikan kembali. Kira-kira saya sudah menjalankan apa belum ya? Yang pertama, anak ini berkewajiban untuk menyokong orang tuanya. Loh, kenapa? Kok orang tua harus disokong? Kita harus sadar diri dong. Seiring berjalannya waktu, apakah orang tua semakin muda? Ada yang seiring berjalannya waktu orang tua semakin muda? Melawan hukum alam ini ya. Pasti orang tua akan semakin menua. Ketika sudah semakin menua, apakah tenaga mereka semakin kuat? Tidak. Justru semakin lemah. Nah, karena melihat kondisi semacam itulah, karena sudah menua, tenaga lemah, ya pendapatan pun berkurang ya. Kalau dulu sih jadi bos, jadi pendapatan masih banyak, misalnya ya. Dulu sih kerja di toko, jadi masih ada yang income-nya. Tetapi begitu orang tua sudah menua, pensiun, nah kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka miliki, namun secara ekonomi
kadang tidak memupuni tugas sebagai anak lah untuk menyokong orang tua. Ya, harus sadar diri, kita sekolah, dikuliahkan kan dari orang tua toh. Nah, jadi kita harus memiliki kesadaran diri. Kalau ingin hidupnya lebih berkah di masa mendatang, ya harus menyokong orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu orang tuanya. Loh, kenapa harus membantu orang tua lagi? Ya harus sadar diri dong ya. Orang tua kan semakin menua, tenaga sudah mulai lemah. Nanti kalau sudah menikah kan biasanya sudah pisah rumah ya. Kebanyakan begitu kan di kota ya? Saya bertanya, kok tidak dijawab ini? Gimana nih kalau sudah menikah anaknya sering apa stay di rumah apa pisah rumah? Pisah rumah kan? Nah, gitu dong. Kalau bertanya dijawab ya. Nah, jadi ketika sudah pisah rumah nih, anak kalau datang ke rumah orang tua, begitu lihat lantai kok kotor, lemari kok banyak debu, meja kok berantakan, jangan marah-marah. Kewajiban anak untuk membantu. Kenapa? Orang tua kan sudah lemah dia. Mungkin yang awalnya setiap minggu, tiap hari ini bersih-bersih, ternyata bersihnya cuma seminggu 3 kali ya. Atau seminggu cuma 2 kali. Sehingga banyak yang terabaikan. Nah, begitu anak pulang, jangan marah-marah, justru memiliki sikap yang murah hati, atau carianya dipraktekkan. Jadi, waduh, harusnya kardusnya di sini loh, Ma, Pak. Tapi dengan tutur kata yang lemah lembut, jangan, Mama ini kok malas sekali sih nyapu ya. Papa juga tuh bekas rokoknya berantakan segala macam. Waduh, sakit hati orang tuanya ya. Nah, maka ketika sudah berkeluarga, pisah rumah, mengunjungi orang tua, melihat rumah yang tidak rapi, rapikanlah, bantu orang tua. Jadi itu untuk menciptakan berkah di dalam keluarga. Nah, yang ketiga itu adalah kewajiban anak adalah meneruskan, menjaga nama baik, ya. Kemudian meneruskan garis keturunan. Terus menjaga tradisi dan budaya yang baik dari orang tua. Nah, maka tidak heran begitu orang tua sudah anaknya menikah, kadang agak cerewet orang tua ini. Kapan mau punya anak, ya kan? Begitu anaknya masih muda ditanya terus, kapan mau menikah? Ya. Kalau udah menikah ditanya lagi nih, kapan mau punya anak? Sudah punya anak satu lagi, kapan mau dibikinin adik buat anaknya? Nah, ya terkadang pola itu mungkin terjadi karena keinginan orang tua untuk tidak putus garis keturunannya. Nah, maka dalam artian sebagai anak pun harus tahu diri sekarang. Begini, jangan sampai karena nanti ada yang sudah berbeda keyakinan dengan orang tua lantas tidak melanjutkan tradisi dan budaya, di mana tradisi dan budaya juga kadang di dalam pemahaman, pemikiran, keyakinan yang baru bertentangan, tetapi cobalah untuk dikaji ulang. Maka seringkali kita menjumpai, utamanya paling contoh realnya di rumah duka lah, ya kan? Begitu orang tua sudah meninggal, nah anaknya ini kok keras kepala sekali, kok tidak sadar diri sekali. Anda sebelum menikah tuh lahirnya dari mana sih? Kok hanya sekedar pegang ini anti sekali? Nah, misalnya begitu ya. Kami sering menjumpai hal demikian. Lalu kami mengupayakan untuk memberikan pemahaman bahwa di setiap keyakinan itu ada cinta. Tapi cinta tidak memiliki keyakinan. Jika dalam keyakinan Anda kok ini menolak hal yang baik, pertanyakan keyakinan itu. Apakah di sana mengajarkan cinta? Kalau di sana mengajarkan cinta sudah pasti tidak melarang hal demikian. Nah, maka dalam artian, Bapak Ibu sekalian, begitu kita belajar semakin piawai, jangan nanti tradisi dan budaya seakan-akan tidak baik, dipandang buruk, semua ditinggalkan begitu saja tanpa kita mengkaji ulang. Nah, maka dalam artian tradisi dan budaya bagaimana sih menurut agama Buddha? Itu ada kok ya. Di Parita Biru itu Adia Sutta namanya. Coba dibuka. Kan ada Parita Biru di depannya ya. Halaman 138 gitulah ya. Ada kan? Nah, biar lebih aktif saya minta Bapak Ibu baca artinya saja ya sama-sama. Ayo. Ada Adia Sutta. Halaman berapa? 338 ya. Coba dibaca hitungan ketiga, Bapak Ibu baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Nah, jadi untuk memandang tradisi dan budaya Bapak Ibu, apalagi nanti tanggal 7 nih ada Patidana nih. Sekarang ini juga jadi referensinya. Di Paritabi itu kan ada terjemahan terus ada catatan kaki di bawahnya. Ya kan? Nah, di mana tradisi budaya Bapak Ibu, saudara sekalian, termasuk saya ya, itu kan ada semacam persembahan kepada leluhur disebutkan di situ ya. Ada persembahan pada para dewa juga disebutkan di situ. Ada di catatan kakinya. Nah, maka Sang Buddha itu mengajarkan kepada Anathapindika, oh begini loh cara menggunakan harta secara baik dan benar. Salah dua, salah tiganya yaitu melakukan persembahan. Kepada siapa? Ya, kepada para tamu, kepada saudara. Nah ya, persembahan-persembahan yang bisa dilakukan kepada para leluhur yang telah tiada. Ya, kepada para dewa dan kepada para raja. Nah, jadi ketika nanti tanggal 7, Patidana benar ya, tanggal 7 di sini ya. Itu adalah salah satu cara juga seorang anak nih, yang maaf, yang sudah orang tuanya sudah mendahului, tapi Bante, orang tua saya kan baik Bante, mana mungkin lahir di alam yang tidak bahagia. Ada mungkin muncul pertanyaan demikian, kan Patidana kan untuk mereka yang tidak lahir di alam yang beruntung. Iya benar. Nah ayo, saya tahu mama saya Bante rajin dana di wihara, bahkan dia juga punya anak asuh, bantu-bantu pendidikan. Masa sih lahirnya di alam menderita? Ayo, kok saya harus Patidana sih? Ada bentuk pertanyaan demikian? Nah, jadi kan membuat kita loh, padahal saya tahu kok orang tua saya baik. Lalu ngapain saya Patidana nih? Nah, ragu dah Anda ya. Tapi jawabannya begini ya Bapak Ibu sekalian. Apakah orang tua kita hanya yang ada saat kehidupan ini? Tidak. Jadi referensinya ada buku Petawatu ya. Bahkan 3 atau 7 ya, kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu, maaf. Orang tua dari yang Arya Sariputa itu terlahir di alam yang kurang bahagia. Nah, kok tahu bahwa Sariputa itu adalah anaknya? Ya rentan waktu kehidupan manusia dengan alam-alam berbeda itu panjang sekali. Ya, bahkan disebutkan juga 50 hari di alam manusia, bahkan bagi mereka 1 hari pun belum. Sehingga dia tahu, oh ini anak saya, ini keturunan saya nih. Nah, sehingga kenapa kita juga penting melakukan Patidana, itu juga persembahan kepada orang tua kerabat kita yang terdahulu. Ya, karena tidak menutup kemungkinan Anda pernah mimpi, loh kok ketemu kakek-kakek, gak punya baju, kering kurus kering, padahal saya tidak kenal kehidupan sekarang. Tidak menutup kemungkinan dia adalah sosok leluhur atau keluarga pada kehidupan lampau. Nah, maka kita kok nggak aneh juga begitu kita sering banget berkumpul bersama. Tetapi chemistry kadang tidak ada loh. Tapi begitu ketemu sekali saja dengan seseorang, chemistry-nya dapat sekali. Ngobrolnya kok nyambung, dekat sekali secara emosional. Tidak menutup kemungkinan dia pernah menjadi bagian dari keluarga Anda. Nah, maka ketika Patidana itu terjadi, bukan hanya kita fokus pada orang tua yang sekarang. Kalau orang tua kita sudah baik sekarang, maka kita sudah aman, beliau sudah ada di alam bahagia. Tetapi selalu ada kesempatan bagi kita untuk Patidana itu sebagai wujud juga daripada 10 tindakan bajik ya. Itu perlu diingat, esensinya demikian. Jadi tidak akan pernah sia-sia kok ya. Jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang. Tapi ada mungkin orang tua begini, Bante, saya ini kan tidak punya anak nih Bante. Kadang saya takut begitu meninggal tidak ada yang bacakan saya parita, tidak ada yang membuat Patidana, tidak ada yang persembahan saya di meja. Ada yang berpikir demikian? Bapak Ibu? Ada? Ada ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu silakan buka halaman 128. Itu arti di parita yang terakhir, Pabatu Pamagata. Ya 128 kan Pabatu Pamagata tuh, ada terjemahan yang terakhir. Ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapapun Nah, perkara Anda punya anak ataupun tidak, tetaplah berbuat baik, ya. Karena apa? Perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itu akan mengkondisikan lahir di alam bahagia. Tetapi kalau sudah punya pemikiran takut, khawatir nanti, wah, berarti ini sudah ingin mengkondisikan dirinya nih ya, lahir di alam yang kurang bahagia. Ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu. Ya, karena kan tidak semua ya, maaf,
yang menikah kan dikaruniai anak toh? Tidak semua kan? Nah, maka tidak perlu ada ketakutan. Wah, nanti kalau Ceng Beng, Cioko ini nggak ada yang kasih persembahan, saya bantu. Wih, jangan punya pemikiran demikian, keliru itu, ya. Nah, maka dengan menumbuh kembangkan keyakinan, berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, saat hidup di dunia dia dipuji. Ketika kematian tiba, berbahagia di alam surga. Jadi tidak perlu takut, ya. Saya sudah menikah, Wandi punya anak, tapi keyakinan anak saya berbeda-beda. Mereka nggak mau melakukan ini lagi. Tidak perlu takut juga, wong Anda punya bekal hama masing-masing loh, ya kan? Nah, jadi itu buat Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran. Ya, jadi kewajiban Anda yang ketiga ya, karena waktu juga semakin menipis, saya lanjutkan ya. Yang keempat, itu adalah mengkondisikan dirinya, memantaskan dirinya untuk menerima warisan. Bagaimana seorang anak memantaskan dirinya untuk menerima warisan? Ya prakteklah hidup sesuai dhamma. Sudah pasti, anak-anak yang mempraktekkan hidup sesuai dhamma, pasti orang tuanya akan bangga. Orang-orang akan mengenal dia, wah si Heru misalnya, Heru ini anaknya Pak A, Ibu B gitu. Jadi termansyur, namanya terkenal. Nah, lalu yang kelima itu adalah kewajiban anak adalah melakukan persembahan atau patidana. Kembali lagi tanggal 7, ingat, sembari saya promosikan ya. Di Dhamadipa, di Wihara Dhamadipa Surabaya ini akan ada patidana. Jadi referensinya itu Bapak Ibu. Adiya Sutta itu jadi referensi Bapak Ibu ya. Dhirokuda Sutta jadi referensi Bapak Ibu. Dan juga 10 cara berbuat baik juga menjadi referensi kita. Kenapa patidana itu penting untuk dilakukan. Ya, jadi izinkan saya menyimpulkan Bapak Ibu saudara sekalian ya. Karena kita masih punya agenda kebajikan lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwasanya keluarga menjadi tempat awal bagi seorang anak untuk belajar. Seorang anak akan belajar bagaimana perangai orang tua, sikap cara perilaku orang tua di rumah seperti apa. Anak-anak belajar bagaimana berucap, bertindak, itu tidak lepas dari orang tua. Maka di balik anak yang santun, baik, tidak terlepas adanya peranan orang tua. Jadi ketika ingin menciptakan berkah di dalam keluarga, sudah tidak orang tua menjalankan kewajiban dengan baik dan benar menurut Sigalowada Sutta itu. Ketika seorang anak juga ingin menciptakan berkah di dalam keluarga, sudah tidak menjalankan kewajiban yang terdapat di dalam Sigalowada Sutta. Itu adalah pendidikan karakter, itu adalah pendidikan budi pekerti yang menjadi landasan bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk menciptakan berkah di dalam kehidupan ini, utamanya di dalam lingkup keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.